Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Adia Najmi dengan NIM G002419 dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Dan untuk laporan yang pertama, Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai Jimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Kita masuk yang pertama, lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Untuk lapisan dinding abdomen yang anterior itu, dari superficialis ke profunda itu terdapat 7 lapisan. Yang pertama ada kulit, dan bawahnya itu ada fascia superficialis. Untuk fascia superficialis di bagian superior umbilicalis itu tersusun atas jaringan subkutan yang konsisten. Dan untuk yang inferior umbilicalis itu tersusun atas 2 fascia. Yang pertama ada fascia Camper yang tersusun atas panniculus adiposus, dan yang kedua itu ada fascia Scarpa yang tersusun atas stratum membranosus. Untuk fascia Scarpa jika ke arah regio femoralis jadi menjadi fascia lata, dan jika ke arah skrotum itu menjadi fascia dartos. Dan bawahnya itu ada fascia profunda. Selanjutnya ada musculi et aponeurosis, terdapat 5 musculus. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, kemudian ada musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Ini akan dibahas lebih lanjut di soal berikutnya. Dan bawahnya ada fascia transversalis. Fascia dinamakan fascia transversalis karena terletak di sebelah dalam dari musculus rectus abdominis. Dan ada fascia extraperitonealis yang tersusun atas jaringan lemak. Jika ke arah anterior dinamakan preperitonealis, dan jika ke arah posterior dinamakan retroperitonealis. Kemudian selanjutnya ada peritoneum parietal. Peritoneum dibagi menjadi 2, ada peritoneum parietal yang membungkus dinding abdomen, kemudian ada peritoneum visceral yang membungkus organ-organ visceral. Dan lapisan ini akan menyatu pada cavum peritonei. Cavum peritonei terdapat 2, ada yang cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Kedua cavum itu akan bertemu pada satu foramen yang dinamakan foramen epipsoika Winslowi. Selanjutnya untuk dinding abdomen yang posterior, itu dari superficialis ke profunda itu terdapat 5 lapis. Yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, dan ketiga ada musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Pada lapisan pertama terdapat musculus latissimus dorsi, dan pada lapisan kedua terdapat musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Pada lapisan ketiga terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Kemudian pada lapisan keempat terdapat musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Selanjutnya di bawah musculus terdapat fascia extraperitonealis yang tersusun atas jaringan lemak, dan selanjutnya terdapat peritoneum parietal. Untuk soal nomor 2, sistem otot di abdomen. Jadi di abdomen itu sistem otot di abdomen terbagi menjadi 2, ada flat muscle dan ada vertical muscle. Untuk flat muscle itu terdiri atas 3 musculus, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Musculus obliquus externus akan melekat pada ligamen inguinalis. Kemudian ada selanjutnya vertical muscle. Di vertical muscle-nya ada 2 musculus, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis.
Musculus rectus abdominis terdapat linea alba yang membentang dari processus xiphoideus sampai symphysis pubis. Kemudian juga ada tendon yang membagi rectus abdominis secara horizontal, yaitu intersectiones tendinae. Terdapat 3 intersectiones tendinae. Yang pertama itu sejajar processus xiphoideus, dan yang kedua sejajar umbilicalis, dan yang ketiga itu terletak di antara keduanya. Nah, vertical muscle ini akan dibungkus oleh vagina musculi recti yang merupakan aponeurosis dari 3 musculus spread muscle. Dan selanjutnya, struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya itu adalah mesenterium. Mesenterium itu merupakan duplikator peritoneum yang melekatkan organ visceral pada dinding abdomen bagian posterior. Terdapat 4 struktur. Yang pertama ada mesenterium. Mesenterium itu mesenterium yang menghubungkan usus halus dengan dinding posterior abdomen. Dan untuk mesokolon transversum ini menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Dan mesokolon sigmoideum itu menghubungkan kolon sigmoideum dengan dinding panggul. Dan mesoappendix itu merupakan mesenterium yang menghubungkan ileum dengan appendix. Laporan yang kedua, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat lagi makan rakus di all you can eat. Yang pertama akan kita bahas traktus digestivus superior dari cavitas oris sampai gaster. Nah, untuk cavitas oris ini terbagi menjadi 2, dibagi oleh arcus dentalis. Yang pertama itu ada vestibulum oris yang terletak di depan gigi. Kemudian ada cavitas oris propria yang terletak di belakang gigi. Kemudian kita ke palatum. Jadi palatum ini dibagi menjadi 2, ada palatum durum yang keras, tersusun atas tulang-tulang, dan ada palatum mole. Palatum mole yang soft palatum ini tersusun atas musculus. Jadi ada 4 musculus yang menyusun palatum mole, yaitu musculus levator veli palatini, musculus tensor veli palatini, musculus uvula, dan palatoglossus. Dan untuk inervasi dari palatum ini kan ada fossa incisivum yang dilalui oleh arteri palatina mayor dan nervus nasopalatinus. Kemudian ada foramen palatina mayor yang dilalui oleh arteri vena nervus palatina mayor, dan ada foramen palatina minor yang dilalui oleh arteri vena palatina minor. Selanjutnya ada lingua. Lingua ini dibagi pada lingua terdapat sulcus terminalis, dan di sulcus terminalis ini terdapat foramen cecum. Sulcus terminalis ini membagi lidah menjadi 2 bagian. Jika di posterior sulcus terminalis dinamakan pos sulcalis, di anterior sulcus terminalis dinamakan presulcalis. Kemudian ada 2 jenis otot yang menyusun lingua itu. Yang pertama ada extrinsic muscle atau otot ekstrinsik. Disusun oleh genioglossus, hyoglossus, tyloglossus, dan palatoglossus. Semuanya ini diinervasikan oleh nervus hipoglossus kecuali palatoglossus. Jadi palatoglossus ini diinervasikan oleh nervus vagus. Kemudian ada intrinsic muscle yang disusun oleh musculus longitudinalis inferior, musculus longitudinalis superior, kemudian ada musculus transversalis lingua dan verticalis lingua. Untuk inervasi sensoriknya itu di bagian anterior
di 2/3 anterior itu yang khusus yang umum diinervasikan oleh nervus mandibularis dan yang khusus diinervasikan oleh nervus facialis. Dan untuk yang posterior itu semuanya diinervasikan oleh nervus 9. Selanjutnya ada di inferior lingua, itu terdapat frenulum dan ada bulatan yang dinamakan caruncula sublingualis. Nah, selanjutnya bawahnya ada esophagus. Esophagus itu terdapat 3 pars. Yang pertama ada pars cervicalis yang setinggi vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracalis 1. Kemudian ada pars thoracalis yang setinggi vertebrae thoracalis 1 sampai vertebrae thoracalis 10. Dan terakhir ada pars abdominalis yang setinggi vertebrae thoracalis 10 sampai vertebrae thoracalis 11. Terus pada esophagus itu terdapat angustia atau penyempitan. Nah, ada 3 angustia. Yang pertama angustia superior yang setinggi vertebrae cervicalis 6, itu pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoideus. Di sepertiga superior ini diinervasikan oleh arteri vena thyroidea inferior. Dan selanjutnya ada angustia media yang setinggi vertebrae thoracalis 4 atau vertebrae thoracalis 5, itu pada arcus, aorta, dan bronchus primarius. Ini diinervasikan oleh aorta descendens dan vena azygos. Dan yang terakhir itu ada angustia inferior yang setinggi vertebrae thoracalis 10 itu pada hiatus eosophagus. Dia diinervasikan oleh arteri vena gastrica sinistra. Selanjutnya yang terakhir ada gaster. Nah, gaster ini terdapat 4 pars. Yang pertamanya ada fundus atau kubah. Dan ada pars cardiaca. Di pars cardiaca ini terdapat musculus gastroesophageal sphincter atau LES. Kemudian ada corpus gastricum ini ada lipatan-lipatan yang namanya rugae. Itu jika lambung terisi penuh atau lambung itu ada isinya itu akan licin permukaannya, jadi tidak ada rugainya. Kemudian ada pars pylorica. Di pars pylorica ini terdapat antrum pyloricum, terus ada canalis pyloricus, dan ada musculus sphincter pylori. Dan struktur lainnya itu terdapat curvatura mayor yang akan dilekati oleh omentum maius. Kemudian ada curvatura minor yang akan dilekati oleh omentum minus. Kemudian ada orificium cardiacum yang setinggi vertebrae thoracalis 11 dan ada orificium pyloricum yang setinggi vertebrae lumbalis 1. Nah, selanjutnya kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat makan. Itu diatur oleh 3 sphincter, yaitu ada sphincter esophagus atas atau UES. Nah, saat seseorang menelan, UES itu terbuka untuk memungkinkan makanan masuk ke esophagus. Setelah makanan lewat, UES akan menutup untuk mencegah makanan atau cairan tuh kembali ke mulut atau naik lagi ke mulut tuh. Dan yang kedua ada sphincter esophagus bawah atau LES. Jadi les ini berfungsi sebagai katup yang mencegah isi lambung kembali ke kerongkongan. Ketika les terfungsi dengan baik, ia terbuka untuk memungkinkan makanan masuk ke lambung dan kemudian menutup rapat setelah makanan masuk untuk mencegah reflux. Kemudian ada sphincter pylorus. Nah, selama makan, sphincter ini menahan makanan di lambung untuk makanan dicampur dengan enzim dan asam lambung. Selain itu, sphincter ini berfungsi mencegah masuknya asam lambung ke duodenum karena suasana lambung itu terlalu asam. Ini salah ya, maaf, terlalu asam. Kemudian laporan ketiga, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum ileum. Dan yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan yang ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses.
Yang pertama ada perbedaan jejunum dan ileum. Nah, jadi perbedaan jejunum ileum tuh, yang pertama, jejunum itu letaknya di regio umbilicalis. Dan untuk ileum tuh letaknya di kanan bawah kafum abdomen pelvis. Jejunum itu warnanya merah gelap karena vaskularisasinya banyak. Di sini vaskularisasinya banyak, jadi warnanya lebih gelap. Kalau ileum itu warnanya pink muda karena vaskularisasinya sedikit. Dan dinding dinding atau otot polosnya jejunum itu tebal karena itu membantu untuk penyerapan karena di jejunum itu lebih banyak penyerapan makanan daripada di ileum. Dan kalau di ileum dinding otot polosnya itu tipis. Dan fasa rekta di jejunum itu panjang. Jadi ini fasa rekta. Karena fasa rektanya panjang, jadi arcades atau, tingkatannya itu hanya 1 sampai 2 tingkat saja. Karena fasa rektanya panjang, jadi arcades-nya hanya 1 sampai 2 tingkat saja. Dan untuk ileum, fasa rektanya itu pendek, ini pendek, jadi arcades-nya itu bersusun lebih banyak, jadi tingkatannya itu lebih banyak daripada di jejunum, lebih dari 2. Nih, fasa rektanya lebih pendek dan arcades-nya lebih kompleks dan lebih banyak. Jejunum ini akan diinervasi oleh arteri jejunialis dan ileum akan diinervasi oleh arteri ilialis. Kemudian keduanya akan diinervasikan oleh vena mesenterica mesenteri mesenterica inferior. Kemudian struktur bangunan kolon. Jadi kolon itu ada cecum dan ada appendix yang akan diinervasikan oleh arteri vena appendicales. Kemudian, terdapat kolon ascendens yang akan diinervasikan oleh, arteri, colica sinistra dan ini ada kolon transversum untuk yang 2/3 ini sepertiga akan diinervasikan oleh, eee, arteri colica media dan yang 2/3 ini akan diinervasikan oleh colica dextra. Eh, mohon maaf salah. Jadi kalau cecum tadi kan cecum dan appendix itu dipastikan oleh appendicalis, appendix, arteri appendix. Kemudian untuk yang ini diinervasikan oleh, colica dextra. Kemudian yang ini sepertiga kan colica colica media, dan yang 2/3-nya itu colica, sinistra. Dan untuk kolon descendens yang akan diinervasikan oleh colica colica sinistra dan kolon sigmoideum akan diinnervasikan oleh, arteri sigmoideum dan ini ada rectum dan analis itu. Nah, pada kolon itu terdapat tinea, ada 3 tinea, itu tinea libera yang ini, dan ada tinea mesocolica yang ini, dan ada tinea ommentalis. Dan ada Haustra coli, ini Haustra, dan ada Incisura coli. Dan ada Appendices epiploicae, ini Appendices epiploicae, dan ada Plica semilunaris coli ini. Dan yang ketiga, struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses itu rectum dan analis canalis. Jadi kita akan bahas tentang anatomi, rectum dan analis canalis. Nah, pada pada rectum ini terdapat 2 flexura, ada flexura sacralis dan ada flexura perinealis yang berfungsi untuk, mencegah feses tidak turun gitu. Kemudian, pada zona analis canalis itu terdapat 4 zona. Pada analis canalis terdapat 4 zona. Jadi ada zona columnaris yang terdiri dari lipatan longitudinal atau columna rectalis atau analis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Kemudian ada pecten analis yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis superior pada zona ini disebut linea pectinae.
Dan pada bagian ini terdapat valvula analis. Dan ada zona kutanea dibatasi oleh linea anokutanea dan ada zona hemoroidalis yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid. Internal hemoroid ini terjadi di atas linea pectinae dan sedangkan eksternal hemoroid itu terjadi di bawah linea pectinae. Nah, pada permukaan dalam itu terdapat kolumna rectalis analis atau mergagni, valvula analis, dan sinus rectalis. Jadi ini eh, ada pas kemudian ada musculus sphincter ani, sphincter ani internus, ada musculus sphincter ani externus. Kemudian di anorektum ini juga terdapat dibagi menjadi dua, ada ampula recti dan ada canalis analis. Ini linea anocutanea, kemudian ini anus, ini ada valvula analis, sinus analis, dan kolumna analis. Ini duplica transversa recti inferior. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.